Malam hari ini kita bertemu beliau Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau ini satu di antara dua sufi yang dijadikan rujukan dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk teman-teman dari NU. Jadi yang diakui kan dua. Yang pertama Imam Ghazali dan yang kedua Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalau Imam Ghazali sudah sangat terkenal, banyak dikaji di mana-mana. Cuma untuk beliau ini kelihatannya agak jarang. Kita mungkin ngerti namanya saja. Kitab-kitabnya mungkin juga kita masih belum pernah mengakses. Ya ada satu dua di antara teman-teman yang sudah pernah baca, tapi kemungkinan juga belum. Oke, malam ini kita lihat sebentar ya. Yo yang tertarik silahkan nanti digali beberapa karya atau karya orang tentang beliau juga bisa diakses dengan mudah. Hari ini kan ada Google. Kalian bisa cari, bisa download kitab-kitabnya, bisa mendalami. Yo rata-rata memang masih dalam bahasa Arab, tapi ya enggak apa-apa, belajar. Imam Junaid ini sering disebut memang tasawufnya adalah tasawuf yang sunni, untuk membedakan jenis tasawuf yang lain yang lebih falsafi seperti Ibnu Arabi, Abu Mansur Al-Hallaj, Abu Yazid Bustami dan lain-lain. Tasawuf yang dikategorikan sunni ini biasanya punya ciri tertentu yang jelas tidak serumit kalau belajar tasawuf yang falsafi. Lebih ke orientasi praktis, pembentukan akhlak. Makanya bulan ini kita ambil jenis tasawuf itu untuk bermuhasabah di akhir tahun. Kita sudah ketemu 3 orang tokoh, Imam Hasan Al-Basri, kemudian Syekh Abu Haris Al-Muhasibi, dan malam hari ini Imam Junaid Al-Baghdadi. Nama Al-Baghdadi itu sebenarnya menunjukkan tempat. Biasanya sebelum Al-Baghdadi ada julukan lain Al-Qawariri. Al-Qawariri itu menunjukkan bahwa beliau ini mata pencahariannya jualan kaca, jualan barang pecah belah, melanjutkan bisnisnya ayahnya. Kalau nama lengkapnya ya Abul Qasim Junaid bin Muhammad Al-Qawariri Al-Baghdadi. Oke, malam ini kita ajak beliau untuk membantu kita bermuhasabah. Mari sibuk dengan diri kita sendiri, kita bermuhasabah. Bismillah. Yang pertama tentang tasawuf. Seperti apa sih tasawuf? Seperti apa sih sufi? Dan bagaimana sih jiwa seorang sufi itu? Ini teori-teori yang saya ambil malam hari ini banyak dari kumpulan risalah beliau, Risalah Al-Junaidiyah. Jadi ada satu torekot Junaidiyah yang salah satu torekot Mu'tabaroh. Di Indonesia juga berkembang di beberapa daerah. Kalau itu sudah torekot, biasanya sudah institusi, ada mode-mode asketiknya sendiri. Cuma malam hari ini kita tidak masuk ke torikotnya, kita ambil petuah-petuah ajaran-ajaran beliau. Yang pertama, tasawuf.
tasawuf adalah itu kalimatnya Imam Junaid, Allah menjauhkanmu atau mematikanmu dari dirimu sendiri dan menghidupkanmu di dalamnya besar. Jadi kita hidup, seorang sufi itu berarti hidupnya adalah menepikan dirinya dan menghidupkan Allahnya. Seandainya kamu bayangkan dalam dirimu itu ada 2 tombol. Yang satu kalau diklik terus lagunya, nyanyiannya lagu dunia. Yang satu kalau diklik yang lagunya lagu ilahi, ketuhanan. Sufi itu yang diklik yang ketuhanan. Jadi hidupnya hidup ala ilahi, tidak ala manusiawi. Apa kayak gitu manusiawi, Pak? Kan tadi disebut tidak ala manusiawi, ala ilahi. Loh, Pak, normalnya manusia itu kan ya hidup di dunia dengan gaya dunia, dengan mode dunia. Tidak apa-apa kamu hidup di dunia dengan mode dunia, tapi orientasinya ilahi. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, ya memang medianya media duniawi, perangkatnya perangkat duniawi, modalnya duniawi, tapi arah tujuan targetnya harus ilahi. Ngaji ini kan duniawi. Kamu butuh baju, kamu butuh kendaraan, kamu butuh kopi, kamu butuh gelas, kamu butuh laptop, kita butuh LCD. Ini kan duniawi semua. Tapi barang-barang duniawi ini kita ajak untuk mengilahi, untuk merohani. Kalau kopi itu kamu ajak melekan nonton sepak bola misalnya, itu kamu ajak duniawi. Tapi kalau kopi kamu jadikan media untuk melekan ngaji, bukan ngaji filsafat lah, nggak mungkin kamu melekan ngaji filsafat. Ya. Jadi kalau melekan ngaji Quran misalnya, kamu ajak dia merohani, mengilahi. Kalau motormu kamu ajak jalan-jalan ke mall, ya dia sedang menduniawi. Tapi kalau kamu ajak ke masjid untuk jamaah, dia kamu ajak untuk merohani, mengilahi. Nah, hidupnya seorang sufi itu seluruh aspeknya dibawa untuk hidup di dalamnya. Itulah yang disebut mengilahi. Kalau kalian nanti belajar mengolah rohanimu, mengilahi, jiwamu akan tertempa. Diilustrasikan di kalimat yang kedua itu. Jadi tasawuf itu menempa jiwa. Katanya Imam Junaid, kita tidak menjalankan tasawuf dengan banyak bicara saja. Qila wa qala, al-qil wal qol. Kita kan senang belajar tasawuf. Kadang-kadang kita mimpi pengen jadi sufi, terus punya karomah apa, terus bisa menaklukkan orang, bisa menyembuhkan orang, macam-macam cita-citamu. Tapi kebanyakan hanya qila wa qala. Kita hanya wacana. Kalau pas ngaji kayak gini, bayanganmu sufi aku ini. Pokoknya ya ngono. Cuma ya pas gini aja wacana, begitu nanti pulang ya balik kayak asale. Tadinya apa, ya besok apa, kembali lagi begitu. Itu namanya qila wa qala. Hanya ngomong saja. Sudah bolak-balik ngaji tema sufi, ya jiwamu ndak nyufi-nyufi. Keseharianmu juga ndak berubah. Maka katanya Imam Junaid, kita tidak menjalankan tasawuf dengan banyak bicara saja. Makanya beliau agak tidak cocok dengan sufi yang agak bulat, agak rumit, agak dengan teori macam-macam, filosofi macam-macam. Ndak. Praktek saja sudah.
Tapi kita melakukannya dengan lapar, maksudnya puasa. Meninggalkan seneng-seneng di dunia, kelezatan dunia, dan melepaskan segala hal yang menyenangkan dan indah. Karena tasawuf adalah kemurnian hubungan dengan Allah yang dasarnya menghindari kesenangan dunia. Jadi sufi itu hidup di dalam Allah dan praktekkanlah, jangan cuma diteorikan. Itu tuntunan dari Imam Junaid. Kalau sukses, di situ nanti lahir Islam yang rahmatan lil alamin. Kaum sufi adalah seperti bumi. Semua kotoran dicampakkan kepadanya, namun tidak menumbuhkan kecuali segala tumbuhan yang baik. Bumi itu kan tempat sampah yang sejati. Kamu buang sampah ya ke bumi, melakukan yang jelek-jelek juga di bumi. Tapi bumi selalu memberikan yang baik-baik. Dia memberi tumbuhan yang baik-baik. Makanan kita sumbernya sebagian besar dari bumi. Jadi karakternya sufi yang pertama, meskipun banyak kotoran diberikan padanya, selalu yang baik-baik diberikan. Kalau ada orang mencaci maki kamu dan kamu balesnya juga caci maki, ya berarti kamu normal, bukan sufi. Kalau sufi diberi yang jelek, yang dikembalikan yang baik. Simbolnya bumi. Simbol bumi yang lain berarti apa? Diinjak orang soleh maupun orang munafik, dia tetap stabil. Sebagaimana mendung, dia juga memayungi segala yang ada. Seperti air hujan, dia mengairi segala sesuatu. Jadi jiwanya sufi itu stabil. Diinjak orang soleh ya biasa, diinjak orang munafik juga ya biasa. Bumi itu kan tidak pilih-pilih. Kan tidak mungkin was orang munafik menginjak terus buminya tidak mau diinjak, kan tidak. Ya tetap silahkan siapa yang butuh menginjak. Kayak mendung juga begitu. Mendung itu kan dia menaungi siapapun, kan dia tidak pilih-pilih. Air juga begitu, hujan kan juga begitu. Hujan itu ya semua dikasih air, dikasih hujan. Tidak kok, wah orang kafir itu tidak usah lah, terus pas orangnya ini tidak kena hujan, kan tidak. Semuanya juga kena. Jadi itu yang disebut rahmatan lil alamin. Jadi dia jadi rahmat bagi siapapun, tidak pilih-pilih. Nah, kalau kalian nyampe level ini, jiwamu jiwa sufi sudah. Jadi analoginya, simbolnya bumi. Diberi kotoran bermacam-macam, balasannya yang baik-baik. Diinjak siapapun diperlakukan sama. Siapapun dinaungi. Kalau mau memberi tidak pilih-pilih, semua diberi yang baik-baik. Itu simbolnya bumi. Yang ketiga, jika engkau melihat seorang sufi menaruh kepedulian kepada penampilan lahiriahnya, maka ketahuilah wujud batinnya rusak. Kalau dua yang atas itu menunjukkan jiwa sufi, hati-hati yang ketiga ini jiwa bukan sufi. Orang yang sibuk dengan penampilan lahiriah. Jadi orang yang sibuk dengan hal-hal yang duniawi, yang kelihatan. Kalau sudah sibuknya itu, berarti batinnya rusak. Apa ndak boleh Pak pakai baju yang bagus, pakai baju yang pantas, yang sopan? Boleh, tapi jangan sibuk di situ. Kalau yang kamu pedulikan, kamu sibukkan hanya itu, itu ciri-ciri batinnya sudah rusak. Jadi jiwa sufi itu berarti apa? Selalu menaungi, membantu siapapun, memberi yang baik pada siapapun, dan tidak sibuk dengan hal-hal lahiriah, atribut-atribut duniawi.
Kalau kalian punya kualifikasi ini berarti jiwamu jiwa sufi. Terus kenapa banyak orang suka pada Imam Junaid dan tidak terlalu kontroversial sebagaimana sufi-sufi yang lain? Karena dalam Imam Junaid ada mempertemukan syariat dan hakikat. Jadi batin ya, tapi tidak batin saja, karena batin itu punya jembatan lahir. Katanya Imam Junaid, ilmu kami diukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi selalu katanya Imam Junaid, ilmu kita ini ukurannya Quran dan Sunnah. Maka yang mau jadi muridku harus hafal Al-Quran, pernah nulis hadis, berarti dia belajar hadisnya dalam, kemudian ngerti fikih, baru tasawuf. Kalau Quran tidak ngerti, Sunnah tidak ngerti, fikih tidak paham, jangan belajar sufi dulu. Nah itu maunya Imam Junaid. Imam Junaid ini juga faqih, dia kepala qadhi pada zamannya. Jadi syaratnya saya tidak tahu kalau kalian ngelamar diterima apa enggak. Abot, hafal Quran, ngerti hadis, ngerti fikih, baru boleh ikut jadi muridnya. Dan muridnya banyak. Imam Junaid itu muridnya banyak. Meskipun beliau ini tidak terlalu suka ceramah, tidak terlalu suka khutbah. Banyak orang minta Imam Junaid itu khutbah di awal-awal beliau jadi sufi, tapi tidak ada satupun yang diterima. Termasuk gurunya, guru dan juga pamannya, Syekh Syarri As-Sakoti. Syekh Syarri bolak-balik minta, tidak dituruti. Pokoknya dia tidak mau khutbah. Sampai satu ketika, di satu malam, Imam Junaid bermimpi ketemu Rasulullah. Terus Rasulullah merintah, Junaid khutbahlah. Paginya beliau bangun, kemudian ingin keluar rumah. Begitu buka pintu, di depan gurunya sudah ada, Imam Syarri. Junaid, mimpi apa tadi malam? Ya guru, disuruh khutbah. Ya, sudah saatnya kamu khutbah. Jadi mau khutbah aja nunggu diperintah oleh Rasulullah. Ya, karena memang berat. Dan di antara alasannya kenapa beliau tidak mau khutbah, karena masih ada gurunya. Masih ada Imam Syarri As-Sakoti, masih ada banyak sufi besar yang lain yang terhitung masih gurunya. Dan selama gurunya masih ada, beliau merasa tidak pantas untuk khutbah. Oke, itu diantara tabiatnya Imam Junaid. Nah, dalam tradisi tasawuf beliau dikenal ya syariat, ya hakikat. Tidak boleh syariat saja. Jadi beliau kadang-kadang mengkritik sejumlah sufi yang sering membuat kontroversi, termasuk muridnya Abu Mansur Al-Hallaj. Al-Hallaj itu muridnya Junaid. Kenapa beliau mengkritik para sufi yang kontroversi itu? Bukan karena anti sama ajarannya, tapi menurut Imam Junaid kontroversi satohat yang kontroversial itu hanya bikin rumit, hanya melahirkan polemik, kadang-kadang terus ditunggangi penguasa. Orang awam itu levelnya tidak sama dengan para sufi, katanya Imam Junaid. Kalau diberi hal-hal yang kontroversi, mesti rame terus gegeran. Nah, kalau sudah penguasa masuk, ini bisa dipolitisir, entah yang pro, entah yang kontra. Maka katanya Imam Junaid, sebaiknya para sufi tidak memproduksi gagasan-gagasan yang kontroversial, yang hanya nambah masalah saja.
Oke, ini yang membuat nanti tasawufnya Imam Junaid banyak disukai, karena beliau tidak meninggalkan syariat. Ada cerita, jadi ada seorang muridnya yang menyatakan, ngutip dari sufi yang lain, bahwa orang itu kalau sudah sampai level makrifat bisa melakukan apapun termasuk meninggalkan kewajiban. Mungkin kalian pernah dengar ya, ada kalau sufi itu wis tidak wajib sholat. Kalau levelnya sudah, makomnya sudah makrifat, itu yang kewajiban-kewajiban itu sudah saatnya ditinggalkan, sudah tidak level. Jadi kalau ada temannya, kamu sholat, oh kok kamu tidak sholat, tidak levelku sudah. Ya, kan kita sering gitu mengkritik orang, merendahkan orang dengan kalimat tidak level. Saya kemarin ada yang bilang, kok masih cari kebenaran Pak? Lu kenapa? Kalau saya sudah tidak level. Kayaknya karena apa-apa dianggap tidak level. Oke, kamu kok puasa Ramadan? Kalau aku tidak level. Kan ada memang sufi yang punya pandangan semacam ini. Nah, Imam Junaid terus bilangnya apa? Jawab muridnya tadi, ini bagiku adalah satu pendapat yang berbahaya. Kamu jangan ikut pendapat itu. Sesungguhnya seorang arif billah, Imam Junaid juga menyebut kata arif daripada sufi, adalah mereka yang mengerjakan seluruh amal perbuatan sesuai perintah Allah. Logikanya sebenarnya kalau engkau menyatakan dirimu dekat sama Allah dan cinta sama Allah, jangankan diperintah, tidak diperintah pun kamu akan melakukan segala yang baik-baik, segala yang terpuji. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun mungkin akan kamu penuhi, bahkan kamu nambah sebanyak mungkin. Jadi kalau ada orang bilang, saya sudah tidak wajib lagi sholat, tidak wajib lagi puasa karena sudah jadi sufi, makomku sudah tinggi, itu sebenarnya secara logika kontradiksi. Karena kalau kamu menyatakan sangat dekat sama Allah, cinta sama Allah, ya harusnya justru kamu nambah sholat semakin banyak, nambah puasa semakin banyak, tidak hanya yang wajib-wajib. Karena hanya kepadanya amal itu kembali. Katanya Imam Junaid, justru yang menjalankan kewajiban syariat tadi, inilah keyakinan yang terus memperkuat ma'rifatku dan memperkokoh keadaanku. Aku itu ma'rifatku tambah kuat, tambah kokoh. Karena apa? Menjalankan kewajiban-kewajiban tadi. Jadi tidak ada ceritanya orang gugur kewajiban atau bebas kewajiban. Oke, itu tuntunannya Imam Junaid. Hubungan antara syariat dan hakikat.